Gun, itu saya ingin bilang terima kasih untuk teman-teman yang hadir semuanya. Jadi saya lihat ada Sumarsi, teman-teman itu Makaca, Olil, Asra, juga Ali Rusahid, ada Sumarsi, ada Pak Arif, ada Aiman Wicaksono, ada Kandri Muhammad. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir. Saya minta maaf malam ini kalau nggak maksimal. Seminggu terakhir agak sakit, memang rakan tenggorokan. Jadi kalau ada yang mau nyanyi, senang banget bisa bantu. Juga betul-betul sakit. Perempuan Gembala ini tentang pengembala perempuan di Mandalika yang tergusur oleh pembangunan sirkuit Mandalika.
ini untuk Ibu Sumarsi dan kawan-kawan yang terus berjuang di aksi Kamisan selama 800 lebih sejak 2007. Mudah-mudahan perjuangan mereka kelak membawa keadilan yang sejati. Teman-teman kalau bisa ikutin suaranya. Nah, kita ulang lagi. Coba. Nyanyi ya. Kelangan ini. yang saya hormati, selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Di Usman yang memberi ruang untuk bicara. Saya ibunya Wawan. Nama lengkapnya Bernardinus Rialino Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi I
13 November 1998. Wawan diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno dan hasil otopsi dinyatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Banyak orang yang saya jumpai kebanyakan mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Wawan hobinya makan dan membaca. Wawan bisa menulis dan juga bisa membuat puisi. Ada puisi yang dimusikalisasi oleh D. Usman. Ada di YouTube. Judulnya lagu dari puisi Wawan, Ditembak Mati Saat Tragedi Semanggi 1998. Juga ada puisi Wawan yang dimusikalisasi oleh orang dari Densu Isopos dan didokumentasikan di website saya wawan.com. Berbicara tentang 26 tahun yang lalu. Di sini banyak yang pada tahun 98 menjadi mahasiswa, tetapi seusia Diva belum lahir. Mungkin Mbak Suci sama Cak Munir belum pacaran pada tahun 98. Nah, pada tahun 98 pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan pemerintahan Orde Baru semakin otoriter, militeristik, dan korup. Kemudian demonstrasi mahasiswa dan rakyat dari hari ke hari semakin membesar, menuntut turunkan Soeharto dari jabatan presiden dan laksanakan agenda reformasi. Presiden Soeharto menjadikan TNI Polri sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden dan menunjuk B.J. Habibie, wakil presiden, menjadi presiden. Jadi yang menggantikan Pak Harto adalah wakil presiden B.J. Habibie. Nah, sebelum turun dari jabatan presiden, Pak Harto itu pada sidang umum tanggal 1 sampai 10 Maret tahun 1998, MPR RI kembali memilih Pak Harto menjadi presiden untuk yang ke-6 kalinya. Kemudian tanggal 13 Maret 98 terjadi penculikan aktivis pro-demokrasi. Tanggal 12 Mei terjadi penembakan 4 mahasiswa Trisakti. Tanggal 13 sampai 15 Mei 98 terjadi pembakaran pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar, dan di Jakarta terjadi pelecehan seksual terhadap etnis Tionghoa. Kemudian Presiden menunjuk Pak Habibie sebagai presiden, dan pemerintahan Pak Habibie adalah bablasan pemerintahan Orde Baru. Semasa Presiden Habibie itu terjadi tragedi Semanggi 1, yaitu pada saat mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR RI karena disinyalir akan dijadikan konsolidasi kroni-kroni Soeharto dan juga akan dipergunakan untuk mengesahkan Habibie menjadi presiden. Sebanyak 17 orang meninggal dunia, 7 diantaranya adalah mahasiswa, 1 diantaranya adalah anak saya Wawan. Kemudian juga terjadi peristiwa Semanggi II. Peristiwa Semanggi II adalah pada saat mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi menolak pengesahan rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, karena rancangan undang-undang tersebut mengesahkan aparat melakukan tindak kekerasan. Jadi bulan Mei adalah tonggak
reformasi dan demokrasi. Adapun peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II adalah perjuangan untuk mengawal pelaksanaan reformasi dan demokrasi. 26 tahun Presiden silih berganti, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur dan Megawati menjadi presiden tidak melalui pemilu. Kemudian Presiden SBY dan Presiden Jokowi dipilih melalui pemilu. Nah, dalam perkembangannya reformasi dan demokrasi ditelikung oleh kroni-kroni Orde Baru. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2021, Public Virtue yang didirikan oleh D. Usman itu meluncurkan buku berjudul Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi. Nah, untuk itu saya berharap, jadi kalau misalnya Usman and the Blackstones manggung, mestinya juga seperti ini diadakan diskusi supaya kita tidak salah pilih capres dan cawapresnya, pasangannya. Nah, Indonesia adalah negara imunitas. Melalui pemilu, tokoh pelanggar HAM berat menjadi presiden. Prabowo adalah dalam pelanggaran HAM berat. Ini bisa dibuktikan karena beredar surat Dewan Kehormatan Perwira dan juga video tentang pemecatan Prabowo dari keanggotaan Kopassus karena membentuk tim mawar, yaitu tim yang dibentuk untuk melakukan penculikan aktivis pro demokrasi. Kemudian pada tanggal 11 Januari tahun 2023, Presiden Jokowi juga mengakui adanya 12 perkara pelanggaran HAM berat, termasuk perkara penculikan atau penghilangan paksa. Nah, Presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi dan demokrasi. Harian Kompas pada Kamis 23 September 2021 memberitakan percakapan Pak Jokowi dengan Mas Fajrul Rahman yang sekarang beliau menjabat duta besar. Nah, di dalam percakapan itu, di harian Kompas itu bunyinya begini, ujar Fajrul. Beliau selalu mengatakan, Mas Fajrul, seperti Mas Fajrul adalah pejuang reformasi. Saya adalah orang yang dilahirkan dari reformasi. Menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi. Tidak mungkin saya mengkhianati reformasi dan demokrasi. Tetapi kenyataannya Presiden Jokowi mengkhianati reformasi dan demokrasi karena melakukan kolusi dan nepotisme untuk memaksakan kehendak putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Nah, kembali saya akan bercerita tentang Wawan. Di meja makan, Wawan pernah bercerita, perjuangan belum selesai, tapi sudah banyak yang meninggalkan perjuangan, banyak yang tidak tahan lapar dan haus, yang dulu nelpon pakai telepon umum, sekarang pakai HP, yang dulu ke kampus bergelantungan di bis kota, sekarang banyak yang memakai taksi dan ada juga yang bermobil. Nah, sebenarnya saat ini kondisinya tidak jauh berbeda dengan 26 tahun yang lalu. Sekarang ini terjadi krisis kepercayaan terhadap penguasa, sama seperti pada tahun 98. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap tumbuh subur. DPR RI sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan tetapi menjadi tukang stempel untuk memenuhi kehendak dari presiden. Tahun 98 banyak terjadi PHK, sekarang juga banyak terjadi PHK, tetapi secara hukum TNI Polri bisa menempati jabatan sebagai
jabatan sipil. Nah, kemudian hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Terima kasih. Kuziarahi jejakmu di rahim bunga, kutapaki kaki kursimu di sisi meja, kuziarahi selimutmu dengan cinta, kunapaki bilas juangmu sepanjang usia. Terima kasih. Manusia, untuk apa kau tidak makan? Hei manusia, untuk apa kau di istana? Hei, bentangkanlah neraca keadilan. Merinding ya teman-teman, dengerin orasinya Ibu Sumarsi yang keren tadi. Wow. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Sumarsi yang sudah berorasi tadi. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk lagunya dan orasi Ibu Sumarsi. Nah, untuk yang tengah-tengah nih ada 3 lagu dari Usman and the Blackstone. Yang pertama adalah Sakongsa, kedua Kemanakah, dan yang ketiga Larung. Mari kita beri tepuk tangan lagi. Untuk yang kemanakah, apakah ada tertinggal anak dari korban pembunuhan paksa? Ridhiani Afif. Tadi saya lihat. Ada ya? Ada. Mohon bernyanyi ya. Karena Stand lagi by. radang saya. Oke. Ya, Sakongsa ini tentang skandal pembunuhan Joshua Huta Barat yang melibatkan jenderal di kepolisian. Tapi lebih dari itu sebenarnya pembunuhan itu hanyalah pembunuhan yang ada di dalam permukaan. Problem sesungguhnya sebenarnya bukan pembunuhan itu. Kalau pembunuhan itu sudah diusut dan dibawa ke pengadilan, ada polisi yang diusut, ada polisi jahat yang diusut. Problemnya bukan soal ada bad cops atau good cops di dalam kepolisian, tapi kepolisian secara kelembagaan sebenarnya punya masalah serius secara struktural, yaitu dengan adanya konsorsium Sakongsa atau konsorsium ini begitu banyak sumber-sumber pungutan dan setoran yang dikelola oleh apa yang disebut sebagai konsorsium Sakongsa, termasuk juga Satgas Merah Putih atas nama Merah Putih. Satgas ini sebenarnya banyak mengelola dana-dana yang saya kira sulit untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi sumber korupsi, menjadi sumber dari mafia hukum di Indonesia. Kemudian lagu ini bisa mengingatkan kita bahwa ada skandal yang pernah terjadi dan itu tidak boleh terjadi. Tapi lagu ini saya ingin mengajak audiens untuk ikut bernyanyi dengan satu
pas sambut. Oh ya, coba ya. Satu, dua, tiga. Yuk, satu, dua, tiga. Sambut. Terus.
Lagu berikutnya Andika bisa bantu. Lagu untuk yang menjadi penguasa Indonesia beberapa bulan mendatang. Silakan, kasih tepuk tangan buat. Andika adalah anak dari Afri. Ini Afri seorang aktivis politik takar rumput, seorang supir anggot dan punya simpati pada Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Ka'bah itu yang beroposisi melawan Soeharto. Nama gerakannya Mega Bintang. Gerakan oposisi itu bergabung dengan mahasiswa, dengan intelektual, dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang akhirnya membangun oposisi yang kuat sehingga menjatuhkan Soeharto. Mungkin itu yang dibutuhkan saat ini, sebuah oposisi yang kuat untuk mengontrol jalannya kekuasaan pemerintah agar tetap konsisten pada reformasi. Yuk.
kasih. Terima kasih juga. Kata tiga ada Ivan Slack, Ivan Kal, makasih yang datang. Halo Van. Terima kasih. Juga Mas Oki tadi kasih tanaman. Di tengah ancaman krisis itu, saya kira Mas Oki banyak mengingatkan kita untuk menanam. Udah pada bertanam belum? Udah. Bertanam apa? Kebaikan dan investasi. Ya, bertanam pohon, bertanam dimulai dari rumah kita sendiri. Nah, kalau lagu yang berikut ini sebenarnya agak personal karena tentang percakapan saya dan istri saya mengenai kematian, dan istri saya punya permohonan kalau dia berpulang yang menjadi larung di lautan. Jadi judulnya Larung. Coba. Oh, udah. Reza Kelana, thank you multi talent. Multitasking. Makasih buat Windy karena dia mau ikut lagu ini dalam 1-2 hari. Sehari anak aja. Sehari ya. Sebenarnya ini pianonya dikerjakan oleh kawan kami namanya Estu Bramono. Estu meninggal dunia karena serangan jantung di akhir Desember. Kita semua kehilangan. Dia adalah personel band kami dan banyak kontribusi dia di dalam lagu-lagu kami. Salah satunya lagu Larung yang kata Windy pusing mengikutinya. Tapi mudah-mudahan kita beri tepuk tangan dan beri semangat buat Windy. Langsung ya Pak? Enggak Bu. Akan coba melarungimu seperti yang pernah engkau minta, seperti yang kau katakan. Ragu aku melarungimu seperti yang pernah engkau duga, seperti yang kau bayangkan. Menuju samudra kau ku lepas, menuju semesta tak terbatas. Ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala lelahmu. Ragu aku melarungimu, meskipun kau ingin terbang jauh, lepaskan segala resahmu.
lepaskan segala lelahmu. Ragu aku melalungimu, meskipun kau ingin terbang jauh. Lepaskan segala rasamu. Aku akan coba melalui. Mas Windy. Ya bang. Ada 3 Win di sini, main bassnya Win, main gitarnya Win, dan main pianonya Win. Mudah-mudahan double, triple Win. Lagu berikutnya apa itu? Oh, ada agenda. Ada yang mau komentar gak tentang lagu-lagu yang tadi dari teman-teman yang hadir? Silakan yang mau bicara, apakah Larung? Kadri itu. Kadri kabur dia. Ivan, mana Ivan? Wah, ini dia. Weh. Wah. Bang Haji. Silakan. Bang Usman. Weh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin pada belum tahu kalau Usman ini sebenarnya gitaris gua. Jadi pernah satu saat gua harus main band di luar Slang. Nah, itu main gitar gua. Ya, man, gua sangat mengapresiasi di ruang yang unik seperti ini. Ya, sebenarnya apa sih itu kan? Ya, toko buku, tempat musik, tempat diskusi, kan punya itu tuh ya. Holil, Efek Rumah Kaca, Reza, Oh, oke. Astra, dan Terima kasih banyak, senang udah ada di sini. Gue mau ngomentarin lagu-lagu lo yang tadi itu curhat banget. curhat banget. Keren. Tapi lagu-lagu tentang perlawanan, gue sih nantang lu sih satu saat kita bikin berdua. Asik. Iya, lagu tentang perlawanan, karena kalau perlawanan ini tidak diistiqomahkan, Asik. itu nanti kita jadi lempeng. Oke. Oke, selamat buat Usman. Thank you, Bang. Ya, thank you banget. Kritik, Bang. Kritik tentang apa? Tentang lagu. Nggak ada perlu dikritik. Lagu ya lagu. Dia karya seni itu menjadi jadi sosok anak yang ya udah kita rawat terus. Gitu. Gua nggak mungkin dong. Lo punya anak, gua kritik, man, anak lo kurang mancung hidungnya, nggak mungkin kan. Jadi itu karya seni ya seperti anak itu. Terus dipoles supaya lebih luas lagi orang yang bisa mengapresiasi. Thank you, Bang. Thank you banget. Ada lagi dong yang mau komentar? Kadri mana tadi, Kadri? Kadri. Mami atau siapa? Ya, terima kasih teman-teman. Man, sorry ya. Thank you ya Ivan, tepuk tangan buat Ivanka selain lawan. Diva, silakan. Terima kasih atas pendapatnya. Oke. Untuk lanjut dengan lagu penutup untuk malam ini. Lagu favorit saya dari Usman and the Blackstones. Iya. Lagu Rempang dan Munir untuk penutup malam ini. Silakan.
Ya. Yo. Investigasi dianggap hina. Di negara yang memuja harta, demonstrasi pun dianggap subversi kuasa. Dia teriak, kesenjangan. Lagu penutupnya tadi ya, masih Munir atau Kanjuruhan? Munir? Munir, oke Munir. Itu teman-teman Trisakti, paduan suara, bantuin ya. Oke, suara siap ya. Ada dan berlipat ganda. Kalau bisa ikutin semua ya teman-teman. Dan berlipat ganda, ku ada. Dan berlipat ganda, ku ada. Dan berlipat ganda.
Oke. Hah? Apakah masih kuat? Mau ditutup dulu? Oh ya, Diva aja lah. Oke. Ya itu mungkin penutup sebelum kita ngobrol-ngobrol. Masih ada sih lagu-lagu lain kan Juruan. Mau? Boleh. Oke. Mau tambah satu lagu lagi? Coba satu lagi. Wow, udah lepas aja loh. Gimana? Gas lah, gas. Udah dilatih. Gimana? Gimana? Kita tambah satu lagu. Oke, berarti belum ya. Habis ini satu lagu terakhir kali lagi, Kanjuruhan. Silakan tepuk tangannya teman-teman. Aku
terima kasih buat Kios Kios. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Sulap juga dia. Mohon maaf, ini bukan malam bareng. Bunga juga, bunga. Oh, tanaman, oke. Oke, terima kasih buat Okem yang bikin sulap. Oleh, makasih banyak tadi udah kasih sambutan, pasti sibuk di tengah konser banyak. Reza Rian juga makasih banyak tadi udah bantu keyboard dan lain. Juga semua yang hadir, mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu, teman-teman Trisakti, Pak Durjana, thank you banget, beri applause buat mereka. Dan juga dari aktivitas perempuan, Mbak Dian, Mbak Mami dari UI, juga Mas Kadri, Mas Ivan, Mas Aiman Wicaksono, siapa lagi ya? Nah ini, Mas Aiman, ini pendekarnya pemilu nih. Makasih Mas datang, dan juga Ardingga tadi, dan yang terakhir Putri terbaik Munir, Diva Suki Larasati. Terima kasih banyak. Juga Ibu Sumarsi yang telah bersedia meluangkan waktu. Kita beri dukungan terus untuk perjuangan suci dari Bu Sumarsi dan kawan-kawan aksi Kamisan, termasuk Bu Suci dan juga Pak Bejo dan lain-lain. Terima kasih banyak. Selamat malam. Kita bisa ngobrol santai mungkin di depan. Kalau ada yang ini minum sudah disediakan, nanti kwitansinya di enggak bercanda, gratis. Itu bisa juga guys. Makasih sekali lagi Kios Ojo Kios, semoga makin sukses.